puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau pujikan kebaikan Tuhan. Semusim berlalu dan terlebih hari ini sebulan telah berlalu, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Yang Dia pelihara kita dengan ajaib. Karena kita anak-anak Tuhan, dan kita percaya bahwa pemeliharaan yang ajaib bagi setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi Yesus, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan lebih luas Yesus. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala,
Sungguh benar Bapa, kasih-Mu tak terbatas Tuhan, tak terhingga Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami hadir tempat ini Tuhan, kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Mari kita lanjutkan. Tuhanku hebat, karena Dia sungguh lebih hebat daripada segalanya. Kau yang hidup di dalamku Tuhan, menjadikanku pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bukti tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku Tuhan, Kau yang hidup di dalamku, jadikanku pemenang. Ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan lebih semangat lagi. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ya, Yesus nama di atas segala nama.
Dia Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Tuhanku besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, teruskan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya Tuhan luar biasa, Tuhan maha dahsyat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyah, dia tak terkalahkan, terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, teruskan. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Di atas segala nama. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Siapkan hati kita untuk puji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau panggil lagi seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu Tuhan hidupku, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan, hidup oleh anugerah-Mu, hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku.
bersamamu, terserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih, curahkan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, kekuatan Kau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 Tuhan Yesus, kami siap Tuhan Yesus untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa, berikan kami hikmat, pengertian yang baru, dan berikan kami kemampuan Tuhan Yesus untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami pulang ke rumah Tuhan, kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bila Tuhan berkati Tuhan, Bapak Domingus yang akan beritakan firman-Mu Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Bila apa yang keluar dari lidah mulutnya itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan bila ajari kami untuk duduk diam Tuhan, memperhatikan firman-Mu dengan seksama Bapa. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar, ini biasanya disampaikan pada akhir tahun atau pada permulaan tahun. Nah, tapi saya pandang perlu kita melihat pentingnya bagian ini, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-90. Nah, Mazmur 90 ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Nabi Musa. Dari seluruh kitab Mazmur itu 73 pasal ditulis oleh Daud. Lalu 30-an pasal itu Bani Asaf dan Bani Korah. Salomo menulis satu pasal dan Musa menulis satu pasal. Ya. Jadi kita bisa mengerti walaupun dalam beberapa catatan bahwa Mazmur 90 dan 91 sebenarnya penulisnya sama, yaitu Musa. Karena kalau kita lihat Mazmur 91 tidak disebutkan siapa penulisnya. Tetapi berdasarkan keterangan ayat 1 Mazmur 90 dan 91 ayat 1 dan 2 itu ada paralel, padanan di situ yang menunjukkan bahwa memang Musa adalah penulisnya. Ya, nah mari kita lihat Mazmur 90 yang selalu dikaitkan dengan apa? Limit usia. Jadi kita semua mengaminkan bahwa usia manusia itu paling 70, kalau 80 udah sakit-sakitan dan sebagainya. Tapi mari kita pahami bagian ini supaya kita tidak punya sikap pesimistis. Wah, kayak saya udah 60 ke atas berarti tinggal sekian udah 70. Nah, bukan itu sebenarnya, karena ini doa Nabi Musa. Kenapa dia menyampaikan ini? Karena dia menyaksikan dalam perjalanan orang Israel di padang gurun itu banyak di antara mereka yang hanya sampai 70 tahun. Nah, akibatnya kemudian dia menyampaikan itu. Nah, kita lihat bahwa di Mazmur 90 ini yang pertama kita lihat kedaulatan Tuhan dan kesia-siaan manusia. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6.
Kedaulatan Allah menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan dan Allah yang kekal. Dan ini paralel tadi saya katakan dengan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Jadi Tuhan ini adalah Allah yang kekal, tidak terbatas oleh situasi, tidak terbatas oleh hitungan manusia mengenai usia kita. Nah, kemudian manusia dilukiskan sebagai apa? Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Menurut apa yang sudah Tuhan firmankan di Kejadian pasal 1 dan 2. Jadi manusia itu debu. Lalu kalau Tuhan bilang kembali, dia kembali. Sekarang ini kita menghadapi situasi COVID ini, kita takut di mana-mana. Tapi kalau Tuhan bilang tidak kembali, moral, nggak akan bisa. Tuhan berfirman kembalilah, maka debu itu akan kembali kepada Tuhan. Lalu manusia ini seperti mimpi katanya. Jadi mimpi itu kan tidak selamanya. Ketika kita tidur saja ada mimpi. Lalu manusia itu juga seperti rumput. Katanya di sini berkembang dan bertumbuh di waktu pagi, petang, lisut dan layu. Nah, saudara lihat ini padang ini ya, rumput dan bunga-bunga ini kan tidak selamanya. Pagi berkembang, sore lisut. Kalau kita menaruh bunga yang bagus-bagus di vas bunga juga tidak lama. Nah, itu juga lukisan mengenai kehidupan manusia. Dia seperti debu, seperti mimpi, seperti rumput yang cepat berlalu. Lalu bagian yang kedua adalah limit atau batas usia akibat dosa. Ayat 7 sampai 11. Mazmur pasal 90 ayat 7 sampai ayat 11. Sungguh kami harus lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 10 yang menunjukkan batas umur manusia yang 70 ini akibatnya ada di sini bahwa kita semua ini hilang lenyap oleh karena murka-Mu. Orang-orang di perjalanan menuju tanah perjanjian tidak mencapai 80-90 tahun karena mereka memberontak karena murka Tuhan. Lalu dikatakan bahwa karena dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu membuat umur kita cuma sampai 70 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut, 70 itu bukan limit yang sesungguhnya Tuhan tetapkan. Karena kalau kita lihat di Kejadian pasal 45, usia manusia hampir 1000 tahun. Tapi pada peristiwa air bah itu direduksi menjadi berapa? 120 tahun saja. Oleh karena apa? Dosa mereka yang begitu luar biasa. Nah, kemudian Nabi Musa mengamat-amati kenapa orang-orang dalam perjalanan itu sampai hanya 70 atau paling-paling 80. Oleh karena apa? Murka-Mu. Oleh karena dosa, oleh karena gemas. Tuhan itu gemas. Ya, kalau bahasa di kampung saya katanya gigi asam, ya kan. Kalau lihat orang, orang melakukan yang nggak benar, asam giginya itu ya. Tuhan gemas melihat kok ini sudah dituntun mau dibawa ke tanah perjanjian, kok memberontak melulu, menimbulkan murka Tuhan, sungut-sungut dan sebagainya. Akibatnya ayat 10 muncul bahwa usia 70 ini akibat dosamu, akibat murka, akibat gemas yang datang dari Tuhan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 9 ini merujuk kepada ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ayat 9 mengatakan hari kami berlalu karena gemasnya Tuhan. Kita mau hidup sekian lama, Tuhan gemas itu satu hari lenyap semua. Satu hari hilang semua. Tapi kalau kita berkenan pada Tuhan, satu hari sama dengan 1000 hari.
Tuhan membuat itu di dalam konteks kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya lebih akan menekankan pada ayat yang ke-12 sampai ke-17 ini. Saya beri judul restitusi ya. Nah, restitusi ini satu istilah. Saya kira Ibu Lina dulu akuntingnya jadi tahu. Restitusi itu artinya apa? Ganti rugi, pengembalian. Orang kalau bayar pajak itu kelebihan ada restitusinya, dibalikin. Pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tuhan membalikan kerugian-kerugian yang kita alami. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini berarti bahwa sering kita tidak mengklaim apa yang menjadi hak kita. Yang kita pikirkan cuma 70 tahun mati. 80 sakit-sakitan, itu aja. Ayat yang ke-12 dan seterusnya ini mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak hidup berdosa, tidak menyebabkan murka Tuhan, tidak menyebabkan Tuhan gemas, maka Tuhan mau mengganti rugi. Tuhan mau memulihkan kita. Nah, kita lihat ayat yang ke-12, itu kuncinya. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu kuncinya. Kenapa orang hanya 70 atau 80 sakit-sakitan? Karena tidak bijaksana. Hati yang bijaksana itu artinya orang takut akan Tuhan. Bijaksana itu artinya tahu batas usianya. Kalau saya seperti saya sekarang ini, saya udah nggak nonton bola semalaman. Kalau dulu saya masih muda, wah yang namanya Piala Dunia hayu bergadang. Mau 2-3 partai sampai pagi nggak apa-apa. Nah, sekarang usia saya bukan di stadium itu lagi. Apa yang saya nonton apa melotot semalaman nggak tidur, ya udah aja saya besoknya tinggal lihat aja hasilnya berapa. Toh orang nonton itu kan mau lihat hasilnya. Tapi kita menghabiskan waktu tidak bijaksana. Dalam hal makanan minuman juga mungkin tidak bijaksana. Dokter sudah mengatakan bahwa ini bahaya, kita tidak bijaksana main hantam aja atas nama Tuhan, ya kan? Dalam nama Tuhan Yesus semua beres, tidak bijaksana. Ya saudara ya, karena Tuhan juga pakai dokter, pakai orang lain untuk mengingatkan kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Dan hati bijaksana ini akibatnya banyak ya saudara ya. Nah, saya sering di mobil itu diingatkan istri saya. Kadang-kadang orang menyalip saya, terus ini siksak begini, wah saya panas ya saudara ya. Nah, tetapi tidak bijaksana, saya bisa aja uber dia. Tapi kalau saya nabrak orang atau nabrak dia, apa yang akan terjadi? Jadi kita mesti punya hati yang bijaksana, memanage hati kita, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kemudian apa yang terjadi? Kita memperoleh kasih setia Tuhan, ayat 13 dan 14. Mazmur pasal 90 ayat 13 dan ayat 14. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semacam hari-hari kami. Saya lahir dan besar di lingkungan gereja Protestan. Nah, tapi ayat yang ke-13, 14 ini sering merupakan doktrin orang Pentakosta dan karismatik. Nah, kenapa? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Artinya Tuhan mau ganti rugi, balik. Ini hari-hari kita yang berlalu dengan sia-sia ini, kembali Tuhan. Mari Tuhan, Engkau benahi. Sayangilah kami, tidak seperti ayat 1 sampai dengan 6 tadi. Tuhan murka, Tuhan gemas, Tuhan menghukum mereka karena dosa, tapi mereka tidak mengundang Tuhan untuk kembali membenahi kehidupan mereka. Tuhan, kembalilah, sayangilah kami. Kalau sekian lama Engkau murka, coba Tuhan. Kalau kita pakai bahasa manusia, Tuhan, ubahlah sikap Tuhan ya, jangan murka-murka lagi lah. Sayangilah kami. Karena apa? Kami sudah punya hati yang bijaksana. Kenapa ayat 12 tadi muncul? Nah, orang tidak punya hati yang bijaksana, bagaimana Tuhan mau menyayangi dia?
Bagaimana dia mau mempersilahkan Tuhan untuk kembali. Lalu ayatnya yang ke-14, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Tidak seperti rumput tadi ya. Kata rumput itu berkembang di waktu pagi, sore lisu. Tidak. Tuhan ingin kita kenyang, bukan ala kadarnya, bukan pas-pasan. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak berani ya saudara ya untuk mengatakan Tuhan kenyangkan. Lumayan aja lah, ya kan. Nah kalau mau lumayan aja, jadilah seperti imanmu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya apa? Kami bersorak-sorai. Wah kalau saya nggak sarapan dari rumah, boro-boro. Aku bernyanyi, leles saudara ya. Tapi kalau saudara kenyang di waktu pagi, pasti bisa memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Pasti hati kita penuh ucapan syukur. Kalau kita punya duit cukup, kita pasti bersyukur. Tapi kalau saudara duitnya pas-pasan buat angkot ke gereja, pulang gak tahu bagaimana. Nah ini kembalilah Tuhan. Saya doa kadang-kadang ekstrim ya menurut orang lain. Karena saya bilang tadi, saya orang Protestan, kok sekarang orang bilang kok lebih dari karismatik. Bukan soal karismatiknya, lebih dari apa yang firman Tuhan katakan. Saya sering kali kalau dompet saya udah kosong atau kami sudah membeli sesuatu pengeluaran besar, doa saya apa? Tuhan isi kembali. Itu pengeluaran sudah keluar sekian banyak, kenyangkanlah kami. Karena kalau Tuhan tidak isi kembali, pasti lapar lah, pasti kekurangan lah, pasti tidak cukup lah. Nah ini hati yang bijaksana, minta kepada Tuhan. Jangan menimbulkan murka Tuhan sehingga usia kita cuma 70 tahun, ya kan? Nah tetapi persilahkan Tuhan, kembalilah ya Tuhan, kenyangkanlah kami. Supaya apa? Kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Hari-hari ini orang kehilangan sukacita. Nah kenapa? Tidak mempersilahkan Tuhan. Nanti kita lihat yang berikutnya, yang namanya restitusi ya. Bagian yang ketiga, restitusi itu artinya ganti rugi dan pemulihan. Ayat yang ke-15 Pak Herman. Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara pernah merenungkan ini? Kenapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Saya katakan biasanya di awal tahun atau di akhir tahun. Nah tapi ketika saya membaca kembali firman Tuhan ini, ada bagian-bagian yang selama ini tersembunyi. Kita hanya dibayang-bayangi oleh 70-80 tahun. Itu aja terus. Nah tetapi di ayat yang ke-15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Buatlah restitusi ya Tuhan. Hari-hari di mana kami mengalami kerugian, Tuhan gantiin. Kita COVID ini sudah mau setahun mengalami masa sulit. Kenapa kita tidak berdoa supaya Tuhan menggantikan setahun kita mengalami kerugian ini? Dan ini dialami oleh Musa, saudara. Kenapa ini mazmurnya Musa? 40 tahun dia hidup mewah di istana. 40 tahun kemudian dia menjadi kuli, walaupun di mertuanya. 40 tahun di Midian. Dan itu penuh dengan kesusahan. Penuh dengan masa depan yang gak jelas. Karena dia menjadi peternak domba tapi bukan punyanya dia. Nah dia bilang apa? Pulihkanlah, kembalikanlah tahun-tahun yang hilang itu. Dan Tuhan memanggil dia pada usia 80. Dan dia melayani sampai usia 124 tahun hilang itu Tuhan gantiin. Makanya tadi dibilang usia kami 70 sampai 80. Kenapa Musa 120? Karena dia punya hati yang bijaksana. Dia mempersilahkan Tuhan untuk mengganti. Nah saudara kalau mengalami kerugian jangan nyalahin orang. Kita cenderung cari kambing hitam. Siapa ini? Siapa ini? Persilahkan Tuhan. Benahi dong. Ini bisnis saya rugi nih Tuhan. Balikin dong Tuhan. Pulihkan Tuhan. Gantiin dong Tuhan. Restitusi dong Tuhan. Kalau enggak saya enggak bisa bersukaria karena Tuhan. Nah ayat ini pentingnya. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan hari-hari kami mengalami kerugian. Seimbang dengan hari-hari kami menghadapi persoalan. Supaya apa? Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Wah, tahun-tahun kita mengalami celaka, bagaimana kita mengatasinya? Nah, Tuhan ingin
kita memperoleh keseimbangan dalam hidup ini. Ada orang yang mengaminkan rugilah itu mah udah kehendak Tuhan. Enggak. Tuhan ingin seimbang. Nah, tetapi seringkali ya itu tadi fokus kita hanya 70 tahun, 80 tahun. Akhirnya hoream lah, kalau ada kesempatan udah nggak apa-apa lagi. Karena kita terus dihantui itu karena orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang karena dosa Tuhan gemas. Tapi kalau kita yang punya hati yang bijaksana, ini bijaksana menyerahkan persoalan kita pada Tuhan. Balikin dong Tuhan, restitusi gantiin dong. Dan itu doa saya sekarang. Sudah hampir setahun ini, kita semua pasti nggak normal lah. Ya, penghasilan kita kurang, duit kita kurang, usaha kita tidak Tuhan, ini buatlah itu seimbang Tuhan. Buatlah itu seimbang dengan hari-hari di mana kami celaka. Nah, artinya kita mohon pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Lalu Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Ini juga nubuat yang sama. Yoel pasal 2 Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Karena kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Restitusi berapa? Tuhan ganti rugi. Kenapa saudara bijaksana cari Tuhan kan? Makanya di sini disebutkan, hai Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan akhir musim seperti dahulu. Lalu ayat yang ke-25 ini bagus. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Orang kalau petani belalangnya datang, waduh, habis semua. Nah, saudara, mungkin belalang pelahap itu tadi kerugian kita, atau orang nipu kita kah, atau orang sengaja menjebak kita lah, atau kita melakukan sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari membawa kita ini. Tuhan bilang, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun itu. Lalu apa? Kamu akan makan banyak-banyak. Nah, tadi sama lagi dengan Mazmur 90. Kamu akan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Makanya tadi kita pulihkan ya. Kalau ini memulihkan hati kita, memulihkan sikap kita, karena kadang-kadang kita mengalami seperti itu, hati kita gak damai ya saudara. Ada satu pernikahan anak hamba Tuhan di Hotel Universal di Ledeng ke atas itu ya. Banyak orang yang datang, dan malam hari ini itu saya hadir juga, dan di tengah, dan itu satpamnya banyak sekali karena yang mengawasi parkirnya itu sangat banyak. Tapi apa yang terjadi saudara, begitu saya mau keluar, mau lihat spion, gelap gulita. Oh, kenapa ini? Saya nyalakan lampunya, kok ada. Ternyata lampu kabut saya di bawah itu hilang saudara, dicolong orang. Waduh. Besoknya baru saya lihat itu, hati saya sulit, sukar. Nah, karena ini ada belalang pelahap malam-malam nih, nyolong ini lampu nih.
Lalu saya tanya ke Toyota karena masih ada asuransinya, ini kira-kira berapa Pak? Ya 1 jutaan lah, ngomongnya santai lagi ya. Bagi dia 1 juta murah, bagi saya susah. Dan bukan hanya soal 1 jutanya, gantinya harus kemana? Dekat Polda sana ya saudara. Nah ini makan waktu dan sebagainya. Dan ini belalang pelahap, pelompat yang tidak kita duga bisa saja terjadi pada kita. Tapi kalau kita yang punya hati bijaksana, ini kemudian Tuhan mengatakan apa? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Kembalilah ya Tuhan. Pulihkanlah usaha saya yang tekor, pulihkanlah gaji saya yang tidak cukup karena pandemi, dan sebagainya. Jadi itu saya sekali lagi mengingatkan kita, jangan pikiran kita hanya 70 tahun habis, 80 tahun batuk-batuk masuk angin dan sebagainya. Lihat bagaimana Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Amin saudara. Atau saudara mau betah di masa pandemi ini? Kalau ada yang betah ya bagus juga. Tapi saya enggak betah. Kepengen Tuhan memulihkan keadaan saya, duit saya yang tekor dan sebagainya, balikin lagi Tuhan. Karena itu firman Tuhan harus diaminkan. Kan di situ ya. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan tadi, ya kan? Kalau tadi saya lapar, leles, gimana mau bersorak-sorak memuji Tuhan? Mungkin saya tepuk tangan tapi suara nggak keluar. Ya. Orang merasa saya menyanyi, tetangga nggak dengar apa-apa gitu ya. Karena saya lemas mikirin yang tahun-tahun yang diambil belalang pelahap dan segala. Pulihkan Tuhan, kembalikan. Kembalilah ya Tuhan, mengadakan restitusi bagi saya. Nah karena kita apa? Orang yang punya hati bijaksana itu cari Tuhan. Tidak bersungut-sungut karena apa yang Tuhan perbuat. Nah lalu yang terakhir, perbuatan dan semarak kemurahan Tuhan itu ada pada kita. Mazmur 90 ayat 16 dan 17. Mazmur 90 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah kenapa kita minta supaya Tuhan memulihkan keadaan kita? Supaya apa? Kelihatan kepada hambamu perbuatanmu. Kita menjadi saksi. Orang yang diberkati Tuhan itu pasti dia menjadi saksi Tuhan. Wah ternyata rajin ke gereja, ke jam doa dan sebagainya, diberkati Tuhan juga ya. Nah sehingga ini menjadi kesaksian. Dan semarakmu kepada siapa? Anak-anak mereka. Akhir-akhir ini kalau kita nonton di TV udah berapa kasus ya, anak menggugat orang tua karena mobil, karena ini kan apa? Orang-orang yang tidak memiliki hati yang bijaksana. Kalau hati yang bijaksana, orang tua saya sudah membesarkan saya, ya udahlah. Nah, tapi sekarang bawa ke pengadilan ya saudara. Tapi kalau orang yang hatinya bijaksana, ini perlihatkan perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak kami. Berkat Tuhan itu turun, bukan hanya stop di kita, berlanjut kepada generasi berikutnya. Nah tapi kalau saudara berdoa hanya 70 tahun udah selesai, kalau anak masih kecil kumaha? Ya saudara ya. Nah karena itu 70 tahun itu bagi mereka yang tadi berdosa membuat gemas Tuhan. Tapi kalau orang bijaksana terserah Tuhan. Kalau bijaksana ya kita minta seperti Musa tadi ya. Nah kenapa Musa berdoa seperti itu? Tadi memang ada bagian yang terlewati. Kenapa Tuhan mari Pak Herman ada yang terlewati. Mazmur 106 ayat 15 sampai 17. Di slide yang kedua saya kira ya. Ada yang terlewati. Ya, Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datang, menutupi kumpulan Abiram. Ya orang-orang ini kenapa umurnya tidak sampai 70, tidak sampai 80-an? Itu karena apa?
Ada Korah, Datan, Abiram itu bersungut-sungut, omelin Musa dan sebagainya. Akhirnya apa? Bumi terbelah dan apa? Menelan mereka hidup-hidup itu 250 orang. Di Bilangan pasal yang ke-16, nanti saudara baca. Lalu besoknya rakyat itu bersungut-sungut menyalahkan Musa dan Harun lagi. Tuh kamu menyebabkan 250 orang itu kemarin mati. 14.700 mati lagi pada hari itu. Berarti dalam 2 hari berturut-turut apa? 15.000 orang mati kena tulah Tuhan. Itu sebabnya Musa berdoa di sini, Tuhan, kenapa kau usia kawan-kawan saya, orang-orang yang keluar dari Mesir, engkau cuma 70 tahun bersungut-sungut, iri hati, ya tidak menghormati hamba Tuhan ya. Ini Musa diomel, kami juga bisa, ngapain? Masa Tuhan hanya berbicara melalui kamu? Musa bilang besok kamu akan lihat apakah Tuhan memakai saya atau bukan. Kalau kamu mati wajar kayak orang lain mati itu pasti Tuhan tidak milih saya. Tapi kalau bumi membuka mulutnya dan menelan kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang memilih aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kembali lagi bahwa usia 70 ini yang sampai kita kayak Datan, Abiram, padahal Korah ini apa? Orang Lewi, pemuji di bait Allah yang setia melayani Tuhan. Lalu Datan dan Abiram keturunan Ruben, anak sulungnya Yakub. Nah, kenapa mereka melakukan ini semua? Karena iri hati, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat. Dan itu berarti hati yang tidak bijaksana. Nah, akhirnya anak-anak mereka di mana? Hilang juga di telan bumi. Nah, sehingga ini penting ayat 16 bagi itu. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami. Nah, bagaimana kita mau berdoa, Tuhan kiranya kemurahan Tuhan atas kami. Saya mah udah 69 tahun, tinggal setahun lagi. Waduh, saudara nggak akan ada semangat kalau 70 tahun itu terus menghantui saudaranya. Tapi yang kita ingat bagaimana Tuhan mau memulihkan, mengganti tahun-tahun yang penuh kerugian ini dengan apa? Berkat. Apa yang dimakan oleh belalang pelompat, balikin dong Tuhan. Nah, karena upaya kita tidak akan sehebat apa yang dilakukan Tuhan. Saudara lihat Musa pegang apa? 2 loh batu itu ya. Tapi dibanting juga ya. Karena Musa kesal gitu ya. Nah, tapi karena apa? Dia kesalnya karena orang Israel menyembah patung lembu emas. Apakah Tuhan menghukum dia? Tidak. Menghukum dia karena dia teledor dengan kata-katanya waktu memukul air di Gunung Horeb. Sehingga dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi dia tidak mati. Kok Tuhan Yesus waktu dimuliakan di atas gunung ada Elia dan Musa kok yang hadir dimuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, ini apa? Teguhkanlah perbuatan kami. Perbuatan tangan kami teguhkanlah. Artinya mantapkanlah pekerjaan kami. Apa yang saya kerjakan ini jangan tiba-tiba apa? Habis. Teguhkanlah Tuhan. Mantapkanlah usaha saya. Mantapkanlah pekerjaan saya. Adik saya kemarin istrinya kirim video. Hari ini Dr. Anusirian Snaat mengakhiri pelayannya dan memasuki masa emeritus. Saya kaget. Kok ini kamu lebih muda dari saya? Kok udah emeritus ya? Loh Kak, saya sudah dinas 25 tahun. 11 bulan katanya. Tapi dalam hati saya sedih. Anaknya masih kuliah di kedokteran, belum selesai, udah pensiun. Lalu saya balikin. Berarti Tuhan punya rencana untuk kamu ke depan. Karena Tuhan pasti meneguhkan perbuatan kamu. Saya bilang kalau saya melayani Tuhan gak ada pensiunnya. Gak ada pensiunnya ya. Tapi kalau orang tanya gaji berapa bingung juga. Ya karena akan melayani Tuhan. Tapi Tuhan meneguhkannya. Gak membuat pelalang pelompat, pelalang pelahap menghabisinya. Tapi diteguhkan, dimantapkan. Jadi saudara, kesetiaan di dalam apa yang kita lakukan, kita minta. Tuhan teguhkan, mantapkan. Membuatnya itu solid, membuatnya itu mantap. Jangan goyah, jangan apa dan sebagainya. Nah sehingga kesimpulan firman Tuhan ini, supaya nggak lama-lama ya. Nanti lama-lama saudara ingat aja 70 tahun, 80 tahun ya. Nah Tuhan dapat memulihkan keadaan kita bertahun-tahun hanya dalam 1 hari. Tadi ayat yang keempat ya. 1 hari sampai dengan 1000 hari, 1000 hari sampai dengan 1 tahun.
atau melenyapkan usaha bertahun-tahun hanya dalam satu hari. Kalau orang memberontak kepada Tuhan, Tuhan bisa lenyapkan dalam seketika, habis semua. Tapi orang yang mencari Tuhan, waktu yang hilang bertahun-tahun lamanya, dalam satu hari Tuhan bisa memulihkannya. Jadi jangan kita kebayang lagi yang 70 tahun tadi ya. Saya kira ini selama ini banyak yang membawa kita ke sifat pesimistis itu tadi ya. Nah kemudian hari-hari yang dilalui dengan hati yang bijaksana menyebabkan apa? Restitusi. Tuhan mengganti keadaan kita, membuat seimbang. Kalau tahun-tahun saya mengalami kerugian, Tuhan seimbangi dong dengan tahun-tahun saya mengalami sukacita. Jangan hanya aminkan, Tuhan memang nasib saya sudah begini ya, apa boleh buat. Minta seimbang. Tuhan seimbangkan. Supaya saya jangan hanya rugi, tapi ada untungnya juga. Ya kan begitu. Tuhan bilang, datanglah ya Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan keadaan kita. Nah keadaan kita digantikan Tuhan. Tadi Mazmur 90:15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang Engkau menindas kami. Hari-hari di mana kami mengalami masa sulit, masa gelap. Saya baru bayangkan saya 4 tahun kuliah di Kupang gagal ya saudara. Drop out. Gak enak. Kalau orang tanya, wah kamu angkatan berapa? Lulus tahun berapa? Dia udah gak bisa ngomong ya. DU. Tapi Tuhan memulihkan ketika saya di Bandung kuliah serba tepat waktu. Nah karena apa? Saya sudah punya hati yang bijaksana. Udah mengenal Tuhan. Dulu tidak mengenal Tuhan. Hari-hari berlalu begitu aja Tuhan gemas. Kamu mau diberkati tapi hidupmu gak benar ya. Lalu minta Tuhan pulihkan. Dan saya katakan sampai S3 saya paling cepat 3 tahun beres ya saudara. Padahal nulis 500 halaman. Ya Tuhan mau memulihkan, tidak ada yang sulit bagi kita. Tapi sering kita, ya saya bilang tadi, kita lebih mau mikirin usia saya tinggal sepotong ini mau ngapain lagi lah. Udahlah. Nah, padahal Tuhan masih mau melakukan perkara-perkara besar seperti Musa. 80 tahun dia memulai melayani Tuhan. Banyak mujizat terjadi, banyak kuasa Tuhan nyatakan karena Tuhan membuatnya seimbang. 40 tahun hilang di Midian, sekarang aku gantiin. 40 tahun kamu mengikut aku. Sukacita berkelanjutan, ayat yang ke-16. Teguhkanlah perbuatan kami. Ya, perbuatan kami teguhkanlah. Jangan ya Tuhan, udahlah. Ini. Tapi ada sukacita berkelanjutan. Yang keempat, perbuatan tangan kita dikokohkan. Stabil, ayat 17 ya. Dikokohkan oleh Tuhan. Mantapkan Tuhan ini pekerjaan. Mantapkan Tuhan ini usaha. Atau kalau ada yang boleh meteraikan dalam nama Yesus. Ada kawan saya pendeta di Depok ini katanya tiap kali ada apa namanya jemaatnya yang buka usaha dan sebagainya, dia tanya, kamu mau usaha di mana? Di mana? Ayo, malam ini kita kesan doa. Dan itu dia lakukan. Dia bersaksi kepada saya, jemaat yang tadi nggak mengenal Tuhan karena cara yang saya pakai ini Pak, akhirnya pada datang ke gereja menyaksikan bahwa Tuhan memberkati. Kenapa? Dia memeteraikan, teguhkan Tuhan ini tempat usaha. Ini saya mau usaha ini, ada saingan kiri kanan. Tapi Tuhan teguhkan ini supaya hati saya juga teguh, supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Ya kan? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah yang Tuhan inginkan supaya kita stabil, kokoh, tidak fluktuatif. Fluktuatif itu naik turun, ya. Nah, kadang-kadang ada berkat, kadang-kadang drop, kadang-kadang naik lagi kayak sinyal di tempat kami gitu ya. Ya Tuhan kan bukan tergantung sinyal, tergantung bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Maaf kalau mungkin nggak cocok ya, biasanya akhir tahun, awal tahun ini, tapi saya kira ini cocok dengan keadaan kita. Tuhan, sudah 10 bulan ini berlalu, banyak melalang melompat. Corona melompat di mana-mana Tuhan. Sekarang pulihkanlah. Setelah ini, balikin Tuhan. Kalau saya, iman saya begitu. Tuhan balikin yang hilang sekian lama, buat seimbang. Karena sekarang lagi tidak seimbang. Karena engkau bilang stabil, lagi goyah nih. Lagi goyah. Nah karena misis corona. Tapi Tuhan mau memulihkannya bagi kita. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menuju 70 atau 70 ke atas. Nah, jangan melihat angka 70 itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihat ayat 12 dan seterusnya. Jangan
pikirkan hal yang lain yang membuat kita ciut dan tidak berani maju dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini karena kemurahan Tuhan, kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah segala kepujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, dan biarlah Tuhan itu boleh kami ingat di dalam sepanjang umur hidup kami. Kami percaya kepada kedaulatan Tuhan bagi hidup kami masing-masing, dan tahun-tahun Tuhan, hari-hari yang kami lalui, bahkan hampir 1 tahun ini kami melewati di masa-masa pandemi ini. Banyak kesulitan, banyak tantangan, ketakutan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, tidak terkecuali. Tapi hari ini kami mau serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami kepada Tuhan. Bahkan mungkin seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu, kerugian kami, segala hal yang kami hadapi di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan-kegiatan dan setiap aktivitas kami percaya Tuhan akan mengembalikannya dengan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Teristimewa berkat-berkat rohani menjadi bagian dalam kehidupan kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan kami semua. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat, yang sudah melayani kami, memberikan pencerahan melalui kebenaran firman Tuhan. Doa kami biarlah Pak Dom bersama dengan keluarga semua sehat selalu, diberkati di dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu boleh melayani. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih buat saudara-saudara seiman kami semua yang sudah melayani. Pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat setiap kami, baik kami yang hadir pada saat ini, baik mereka yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami percayakan segala usaha, segala pekerjaan dan perdagangan mereka, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka semua. Anak menantu cucu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di dalam pendidikan, biarlah Tuhan mereka juga diberikan hikmat, dan mereka juga boleh sukses karena pertolongan Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah generasi penerus kami rindu mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan firman dan kehendak Tuhan bagi setiap kami semuanya. Bapa, kami juga berdoa kalau ada di antara setiap kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam masalah pergumulan, biarlah mereka mendapatkan kemenangan, karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, baik di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, baik bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan stafnya, baik juga Tuhan bagi pendistribusian vaksin. Kami serahkan semua keadaan-keadaan yang dihadapi oleh pemerintah kami kepada Tuhan. Berikan keamanan di seluruh Indonesia ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Biarkan Tuhan kami tetap mempunyai iman yang teguh dan kekuatan daripada Tuhan. Setiap benih firman Tuhan yang boleh kami dengar itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan sebagai ketaatan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian hari-hari ku lalui bersama Yesus.